Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dan Baraya Handayani semuanya, berjumpa kembali dengan Ibu Farida Nur Fatwa di pembelajaran PPKN, khususnya di SMK Handayani Banjaran. Oh ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Pada pertemuan kali ini, melalui video pembelajaran, Ibu akan membahas tentang materi kompetensi dasar 3.2, yaitu menelaah ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan juga penduduk, agama, dan kepercayaan, pertahanan, dan juga keamanan. Selamat menyimak videonya anak-anak, tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita akan membahas materi baru bab 2 mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran pertemuan kali ini, yaitu melalui model pembelajaran home atau e-learning, peserta didik dapat menginterpretasi dan mempresentasikan hasilnya terkait ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan melalui daring online dengan mengembangkan nilai karakter jujur, kemandirian, disiplin, dan tanggung. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai wilayah NKRI. Baru mengenai materi kedudukan warga negara dan Indonesia ini di pertemuan selanjutnya. Oke. Wilayah NKRI. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kita atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ini sesuai dengan Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kenapa negara kita disebut negara kepulauan? Yang kalian juga sudah tahu ya, karena negara kita terdiri dari berbagai pulau, dari mulai Sabang sampai Merauke. Ya. Wilayah negara merupakan daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana dalam wilayah tersebut negara dapat melaksanakan kekuasaannya menjadi tempat berlindung bagi rakyat, sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahan. Nah, jadi itu wilayah negara itu di mana seluruh wilayah yang kekuasaannya untuk melindungi bagi rakyat, sebagai tempat untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahan. Ini adalah luas atau total luas wilayah negara Indonesia. Bisa kalian baca total luas wilayah negara kita 5.192 juta kilometer persegi, dan sebagian besar terdiri dari lautan ya, sekitar 3.166 juta kilometer ya, karena negara kita hampir 70% berupa perairan. Kemudian garis letak kita berada di 6 derajat bintang utara sampai dengan 141 derajat bukit timur ya. Nah, kita juga terbagi menjadi 3 wilayah waktu, WIB, WIT, dan WITA. Ya, ini dikarenakan ya itu tadi karena kita berada di letak garis yang tadi ya, letak di garis khatulistiwa dan terletak pada iklim tropis dengan musim ya, musim hujan dan musim. Kemudian kita juga terletak pada pertemuan 2 jalur pegunungan, yaitu Mediterania dan Sirkuit. Nah, ruang lingkup wilayah negara kita terdiri dari wilayah daratan, termasuk tanah di dalamnya. Yang kedua adalah wilayah perairan. Ya, perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Kalau tadi wilayah daratan berarti kan termasuk pegunungan.
ya, tanah yang termasuk di dalam. Kalau perairan berarti semua, baik perairan dalam, perairan kepulauan Nusantara, laut teritorial atau laut wilayah di luar perairan Nusantara, termasuk wilayah perairan. Ya. Yang ketiga, wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Maksud di sini adalah wilayah negara meliputi 3 dasar laut dan tanah di bawahnya terletak di bawah wilayah perairan. Yang keempat adalah wilayah ruang udara, yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan. Nah, ini kita bisa kalian lihat ya. Kita dimulai dari 6 derajat lintang utara sampai dengan 141 derajat 05 bujur timur ya, mulai dari 95 derajat 45 ini. Silakan bisa kalian lihat ya, gambar bahwa kita terbagi menjadi 3 waktu, WIB, WITA, dan WIT ya. Ini bisa kalian amati. Sudah, kita lanjut. Batas wilayah negara kita. Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menentukan batas wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan darat. Nah, batas-batas dapat dibuat dengan sengaja ataupun dapat pula ditandai dengan benda-benda alam, seperti gunung, hutan, dan sungai. Jadi batasan-batasan wilayah negara yang satu dengan negara yang lain atau negara kita dengan negara yang lain yang berbatasan secara daratan itu biasanya dibatasi oleh sengaja. Kalau sengaja biasanya oleh pagar, ya, oleh tubuh, ya. Kalau secara alam oleh gunung, hutan, dan sebagainya. Nah, contoh perjanjian antara Indonesia dan Australia tentang penetapan garis-garis batas antara Indonesia dengan Papua Nugini yang ditandatangani pada tanggal 12 Februari tahun 1973. Batas wilayah tersebut berada di Pulau Papua yang membagi Pulau Papua menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat menjadi wilayah Indonesia dan bagian timur menjadi wilayah Papua Nugini. Ya, karena Papua Nugini dan wilayah Indonesia bagian timur ini berbatasan secara daratan. Wilayah perairan, lautan atau perairan teritorial merupakan batas atau bagian wilayah dari suatu negara. Penentuan batas-batas laut dapat kita ketahui dalam bentuk traktat multilateral sebagai berikut: adanya batas zona ekonomi eksklusif, batas laut teritorial, batas zona bersebelahan, dan batas landasan pengiriman. A. Batas zona ekonomi eksklusif atau disingkat ZEE merupakan wilayah laut dari suatu negara yang batasnya 200 mil laut dari garis pantai. Ya, ditarik garis dari garis pantai sepanjang 200 mil ke lautan. Batas laut teritorial. Tiap-tiap negara mempunyai kekuasaan terhadap laut teritorial hingga 12 mil dari garis pantai. Nah, kalau ZEE tadi 200 mil, kalau laut teritorial ini ditarik garis dari pantai ke tengah lautan sepanjang 12 mil yang disebut dengan laut teritorial. Nah, C. Batas zona bersebelahan adalah sejauh 12 mil laut di luar batas laut teritorial atau 24 mil laut dari garis pantai. Nah, kalau tadi teritorial 12 mil, kalau zona bersebelahan berarti zona tambahan dari batas 12 mil teritorial dan garis pantai. Dan jadi 24 mil laut dari garis pantai. Dalam wilayah ini, negara dapat menindak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang imigrasi, fiskal, dan hukum. Yang keempat, yang D, batas kandas bumi. Jauh lebih dari 200 mil laut dalam wilayah ini, negara dapat melakukan eksploitasi dan eksplorasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional, bebas dan dapat dipergunakan oleh siapapun. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini dari garis pantai ditarik garis sepanjang 12 mil, ini adalah disebut sebagai daerah laut teritorial. Kemudian dari garis pantai ditarik garis sepanjang 200 mil, ini disebut wilayah zona ekonomi eksklusif. Nah, jadi sepanjang 200 mil kita punya hak eksklusif ekonomi negara pantai. Tidak ada hak politis, kita berhak sepanjang 200 mil atau di dalam zona ZEE ini kita berhak untuk memanfaatkan segala
potensi alam yang ada. Kemudian, nah, ini dari sepanjang 200 mil ini disebut dengan lautan lepas, ya. Atau tadi eksploitasi diatur oleh Badan Otorita Internasional. Nah, ini adalah gambaran perairan di negara ini. Secara point to the point teori penentuan batas wilayah jika berhadapan dengan batas negara. Ini bisa kalian lihat, bisa kalian tanyakan jika kurang. Nah, wilayah udara tadi wilayah daratan, laut, dan sekarang wilayah udara. Wilayah udara meliputi daerah yang berada di atas wilayah negara atau di atas wilayah darat dan di wilayah laut teritorial suatu negara. Jadi wilayah negara itu sepanjang atau seluas suatu wilayah daratan dan wilayah lautan suatu negara yang berada di atasnya. Nah, batas wilayah Indonesia ini wilayah udara Indonesia teori udara bebas, katanya kebebasan tanpa batas, kebebasan udara dengan hak khusus untuk negara kolong, kebebasan udara dan penentuan wilayah dengan negara kolong untuk melaksanakan haknya. Kedua, teori kedaulatan negara. Negara kolong berdaulat atas ruang udara dibatasi dan pada kondisi tertentu. Kedaulatan dibatasi oleh hak lintas damai pesawat negara asing. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas. Nah, ini berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1990. Nah, batas wilayah Indonesia. Ini kita lihat wilayah udara. Ruang angkasa, wilayah kepentingan, wilayah udara, wilayah kedaulatan, laut teritorial, ruang udara bebas, ruang udara bebas, di daratan, ya. Bahkan bisa kalian amati mengenai wilayah udara di Indonesia. Nah, batas wilayah negara Indonesia bagian utara. Nah, bagian utara negara kita berbatasan dengan Pulau, nah ini Kalimantan, di Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia ya secara daratan. Nah ini utara negara kita Kalimantan dengan Malaysia. Kemudian cakup 5 negara ya, selain Malaysia juga Singapura, Thailand, Vietnam, dan juga batas wilayah negara Indonesia bagian timur. Nah bagian timur kita berbatasan secara daratan langsung dengan Papua Nugini ya. Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Biar Indonesia dan Papua Nugini tidak bingung mana batas negaranya, maka kedua negara ini menyepakati bahwa hubungan bilateral tentang batas-batas wilayah darat maupun laut. Ya, supaya tidak bingung mereka menyepakati hubungan bilateral tentang batas-batas wilayah darat maupun laut. Bagian selatan. Nah, bagian selatan Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste ya. Ini berbatasan langsung dengan Timor Leste bagian selatan, juga dengan perairan Samudra Australia dan juga Samudra Hindia ya. Oh ya, sebelum tahun 99 Timor Leste sempat menjadi wilayah Indonesia ya, yang disebut sebagai Provinsi Timor Timur. Namun akhirnya pada tahun 99 ia memisahkan diri dari Indonesia untuk menjadi negara sendiri atau pemisahan, melakukan separatisme Timor Leste. Nah, batas wilayah bagian barat ya. Nah, bagian barat nih, bagian barat ujung Sabang ya, Aceh. Negara kita berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dan perairan negara India. Perairan negara India. Loh, nggak ada yang berbatasan langsung sama daratannya nih, nggak ada ya, karena wilayah bagian barat kita hanya berbatasan secara lautan. Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tapi keduanya memiliki batas wilayah pulau di mana ada titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Ya, pulau tersebut ialah Pulau Ronde, Pulau Ronde di Aceh, ya, dan Pulau Nicobar di India. Ya, Nicobar ini berbatasan bagian barat. Batas negara kesatuan Republik Indonesia. Kan jangan amati. Ya. Nah, perbatasan Indonesia Malaysia ini tadi ya, sebelah utara Kalimantan Barat. Nah ini Malaysia dengan Sarawak. Ini batasannya hanya oleh sebuah plang ya, oleh plang. Ini welcome to Republik Indonesia. Ya, ini perbatasan juga
ini dibatasi oleh tubuh ya, tubuh ucapan selamat datang ya. Demikianlah mengenai ketentuan wilayah NKRI yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Silakan jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Demikian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian menyimak video pembelajarannya, apakah sudah dapat dipahami? Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis komentar di forum Facebook atau via personal kontak Japri via WhatsApp Ibu. Ya. Demikian pembahasan pada video pembelajaran. Tentunya setelah ini Ibu akan memberikan tugas. Tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.